Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan gua di channel gua Dezalea. Setelah sekian lama gua nggak update video, hari ini gua ingin memberikan informasi lagi kepada kalian tentang pajak jual beli BPHTB. Oke, sebelum gua jelasin kali ini, gua ingin kalian untuk nge-like dulu, di-subscribe dulu, dan di-share video gua kalau memang kalian bermanfaat dan mengedukasi buat kalian. Check it out. Oke guys, hari ini gua akan membahas tentang pajak BPHTB. Mungkin kalian pernah mendengar ya, apa istilah itu BPHTB. Yang kalian berencana ingin membeli sebuah rumah, tanah, ruko, kalian pasti pernah mendengar yang namanya istilahnya BPHTB. Apa sih BPHTB itu? BPHTB itu adalah pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Setiap kalian menerima sebuah aset, entah itu dari membeli, warisan, atau hibah pemberian dari orang lain, hadiah, untuk membalik nama sertifikat dari A ke si B. Nah, si B ini dikenakan BPHTB, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Sementara pihak pertama atau si A ini, pemilik sertifikat, dikenakan yang namanya PPH, pajak penjual, pajak pendapatan pertambahan nilai. Nah, untuk pajak si A ini, PPH ini, gua akan bahas di video gua selanjutnya. Di sini gua akan fokus tentang pajak si pembeli atau si penerima aset pihak kedua, BPHTB. BPHTB ini dikelola oleh pemerintah daerah lewat Dispenda atau Bapenda. Ini gue punya contoh ya. BPHTB punya klien gue. Ini namanya BPHTB, Blanko BPHTB, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Oke. Ya. Di BPHTB ini tertulis nama wajib pajak, letak objek pajak, dan ini nilai-nilainya yang ada di PBB dimasukin. Luasnya berapa, per meternya berapa, NJOP-nya berapa. Ini keterangan dari rumus-rumusnya dan ini pembayarannya. Kalau untuk jual beli, berapa sih nilainya? Untuk yang kalian bayar, BPHTB-nya sebesar berapa? Gua kasih contoh, misalnya kalian membeli sebuah rumah yang harganya itu sebesar 200 juta rupiah. Harga transaksi dikurangin NJOP PTKP dikali 5%. Apa sih NJOP PTKP itu? NJOP PTKP itu singkatan dari nilai jual objek pajak tidak kena pajak. Istilah lainnya potongan dari pemerintah daerah. Besarannya berapa? Besarannya setiap daerah itu berbeda-beda. Untuk daerah gua sini, daerah Tangerang Kota, Kabupaten Tangerang Selatan, itu NJOP PTKP-nya sebesar 60 juta rupiah. Sementara di Jakarta berbeda. NJOP PTKP untuk daerah Jakarta dan sekitarnya, Jakarta Barat, Pusat, Timur, Utara, Selatan, itu sebesar 80 juta rupiah. Potongan di sana lebih besar. Kenapa? Karena di sana pun nilainya pun kalian sudah tahu, di sana tuh nilai tanah di sana tuh tinggi dibandingkan daerah lainnya, termasuk Tangerang. Jadi potongan di sana pun 80 juta, lebih besar. Jadi pemerintah daerah ini punya hitung-hitungan sendiri, punya kalkulator sendiri. Jadi mereka di sana lebih besar sebesar 80 juta rupiah. Gua kasih contoh ya. Misalnya harga transaksi tersebut sebesar 200 juta rupiah. NJOP PTKP-nya daerah Tangerang, misalnya kalian memberi daerah di daerah Tangerang ya, Kota Tangerang, Tangsel, Kabupaten. Itu NJOP PTKP-nya sebesar 60 juta rupiah. Jadi misalnya harga tanahnya 200 juta dikurangin 60 juta dikali 5%. 200 dikurangi 60, 140 juta rupiah. Kemudian baru dikali 5%. Dikali 5% itu
jadinya sebesar 7 juta rupiah. Itu yang kalian harus setorkan, harus kalian bayarkan ketika kalian membeli rumah, tanah atau ruko. Kalau harganya 300 juta, ya kalian hitung sendiri. Kalau misalnya harganya 500 juta, kalian hitung sendiri pakai rumus yang tadi saya bilang. Harga transaksi dikurangin NJOP PTKP dikali 5%. NJOP PTKP-nya setiap daerah beda-beda. Untuk daerah kalian di luar Tangerang atau Jakarta, saya kurang paham. Kalian bisa cari sendiri, cari tahu sendiri di Bapenda setempat. Oke, mau harganya 300, 500, 1M pun dikurangi NJOP PTKP dikali 5%. 5% ini angka dari pemerintah untuk seluruh Indonesia. Untuk pajak BPHTB itu sebesar 5%. Itu nggak ada yang beda setiap daerah. Dan NJOP PTKP ini cuma berlaku satu tahun itu sekali untuk wajib pajak. Misalnya gue beli rumah tahun ini di sini udah kena potongan 60 juta rupiah. Lalu gue 3 bulan lagi gue beli rumah lagi di daerah Tangerang lagi. Rumah kedua itu nggak kena lagi NJOP PTKP-nya. Jadi harga transaksi langsung dikali 5%. Karena potongan NJOP PTKP ini dikenakan satu kali setahun untuk setiap wajib pajak. Jadi kalau kalian dalam setahun bisa beli 2, 3, 4 atau 5 aset, rumah, tanah, dan ruko, itu cuma satu yang kena potongan NJOP PTKP. Yang 4 lagi ini kalian nggak kena, lebih besar jadinya. Jadi dari harga transaksi dikali 5%, nggak kena potongan lagi. Oke, di sini jelas ya. Jadi kalau kalian dalam satu tahun itu kalian membeli 2 atau 3 aset, yang dipotong itu cuma satu aset. Yang kena potongan NJOP PTKP itu cuma satu. Yang selanjutnya itu kalian dari harga transaksi langsung dikali 5%. Oke, kalau kalian belinya tahun depan lagi, baru bisa kena potongan NJOP PTKP lagi, dipotong lagi. Begitupun dalam satu tahun itu kalau kalian membeli 2 atau 3 rumah lagi, ya yang kena cuma satu. Jelas ya? Dan pembayarannya seperti apa? Ketika kalian sudah dibuatkan belangko BPHTB, kalian tinggal membawa ke bank setempat. Biasanya kan bank daerah, biasanya kan kalau di Tangerang ini adanya Bank Jabar Banten, BJB. Kalau di Jakarta, Bank DKI. Jadi jelas ya, tadi ya gue jelasin. Misalnya harganya sebesar 200 juta rupiah, dikurangin NJOP PTKP sebesar 60 juta rupiah untuk daerah Tangerang dan sekitarnya, dikali 5% sebesar 7 juta rupiah. 200 dikurangi 60 juta dikali 140 juta kali 5%. Sebesar 7 juta rupiah. Itu yang harus kalian keluarkan BPHTB-nya ketika kalian untuk membeli rumah, tanah, atau ruko, ya kan? Nah, ketika kalian membayar ke bank, kalian akan dapat ini bukti bayar ya, namanya NTPN. NTPN bukti bayar sudah ditempel oleh pihak bank, karena sudah lunas. Oke, ini ketika kalau kalian membeli rumah atau membeli tanah sertifikat lewat orang lain ya, tetap kalian kalau kalian dibilang kena bayar pajak, kalian minta ini ya, bukti bayar. Ini namanya bukti bayar pajaknya. Jangan sampai yang namanya oknum menggelapkan pajaknya, BPHTB-nya tidak dibayarkan. Kita kan nggak tahu ya, namanya orang ya kan. Kalau bisa kalian BPHTB-nya dibayar sendiri. Kalau lewat notaris, ya mereka yang bayarkan. Atau kalau kalian bukan lewat notaris atau orang lain yang tidak dikenal, ya kalian harus ada atau minta bukti bayar pajaknya. Ini belangkonya, oke. Dan ini bukti bayarnya yang harus kalian minta ketika kalian mengurus balik nama sertifikat, oke. Yang namanya peralihan hak atau balik nama sertifikat bukan dari jual beli aja, guys. Di sini bisa dari jual beli dan warisan. Begitu juga dengan hibah, ya.
Ya, untuk warisan di sini itu ada pengecualian. Jadi NJOP PTKP-nya itu bukan 60 juta, tapi lebih besar. Kalau untuk daerah Tangerang sini untuk balik nama warisan itu sebesar 300 juta rupiah. Lebih besar ya kan? Karena ini warisan. Kalian bukan beli, kalian menerima dari almarhum. Daerah Jakarta sebesar 350 juta rupiah. Dasarnya dari mana? Bukan dari harga transaksi, tapi dari NJOP. Gua akan jelasin ya, ini PBB ya. Apa sih NJOP itu? NJOP itu adalah nilai jual objek pajak. Nah, di sini gue punya contoh PBB dari klien gua. Nah, untuk membaca PBB, oke? Yang mana sih NJOP itu? NJOP itu yang ini, NJOP, nilai jual objek pajak. Nah, ini adalah NJOP. Yang tadi gue jelaskan sebelumnya dari rumus dari pajak warisan itu adalah dari NJOP. NJOP dikurangin NJOP PTKP dikali 5%, bukan dari harga transaksi. Kalau harga transaksi itu kan untuk peralihan hak dasarnya dari jual beli. Kalau ini dari warisan, pakainya dari NJOP ini, ya guys. NJOP ini. Nah, tadi kan gue jelasin di cara baca PBB. Di situ ada NJOP ya. Nah, NJOP-nya itu sebesar 158 juta sekian ya. Kalau dikurangin dengan NJOP PTKP warisan itu sebesar 300 juta rupiah. Otomatis dari NJOP tersebut yang di bawah 300 juta, otomatis kan dia nihil, ya kan, tidak kena pajak. Walaupun dikali 5% tetap 0 rupiah. Walaupun nihil, kalian tetap harus dibuatkan ini BPHTB. Nah, ini kebetulan BPHTB ini adalah BPHTB warisan, punya klien gua warisan. Oke, ini gua akan jelaskan BPHTB-nya. Oke guys, ini adalah BPHTB. Nah, di sini NJOP. NJOP-nya sebesar 104 juta rupiah 595.000. Nah, di sini ada sesuai PBB ya. Ini diisinya sesuai PBB. Luas tanahnya berapa, luas bangunannya berapa, NJOP per meternya berapa. Ini sesuai PBB. Nah, yang tadi gue jelasin. Untuk warisan itu potongannya atau NJOP PTKP-nya sebesar 300 juta rupiah. NJOP-nya sebesar 104 juta 595.000 dikurangi 300 juta. Otomatis nihil, ya kan? Benar kan? Otomatis nihil. Nah, di sininya pun harus nihil ya. Nah, walaupun kalian nihil BPHTB-nya, kalian tetap harus minta dibuatkan ininya, BPHTB-nya, belangkonya. Walaupun nihil ya, di sini kan nihil nih. Ini kan nihil contohnya. Nah, ini tetap harus ada untuk balik nama. Untuk balik nama sertifikat tersebut. Oke. Nah, ini BPHTB ini untuk berlaku untuk semua ahli waris. Ahli warisnya 4 orang, 5 orang, 6 orang. BPHTB cuma 1. Kalau nggak ada ini, ya nggak bisa balik nama sertifikat. Ya kan? Karena ini dasarnya, pajaknya. Sama ketika kalian beli rumah, ada BPHTB. Ketika kalian menerima warisan, ya ada BPHTB. Ya kan? Ya kalau di atas dari NJOP PTKP, misalnya di atas dari 300 juta NJOP-nya, ya kalian bisa hitung sendiri dari NJOP dikurangin NJOP PTKP dikali 5%. Itu hasilnya berapa? Nah, kalian bisa hitung sendiri. Nah, itu aja ya yang dapat gua sampaikan di video gua kali ini. Semoga video gua tentang pajak BPHTB ini memberikan kalian pengetahuan dan kalian tidak bingung lagi berapa yang harus kalian bayar ketika kalian mau beli rumah atau menerima warisan dari orang tua. BPHTB sebesar berapa? Nah, kalian tinggal ikutin aja yang tadi gua ajarkan, dan kalau kalian masih kurang paham, kalian bisa tanya di kolom komentar ya di bawah ya. Dukung terus channel ini agar gua bisa terus memberikan video-video dan pengetahuan tentang pertanahan untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, bye.